Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kita di sini tetap melestarikan daripada budaya yang telah diwariskan oleh datuk nenek kita dahulu, yakni dengan tradisi rombongan selama 4 hari, mulai dari Hari Raya Idul Fitri yang pertama, sepulangnya kita dari masjid melaksanakan sholat id, kita langsung kunjung-kunjung dari rumah ke rumah. Itulah yang disebut dengan rombongan baraan yang dilaksanakan di Dusun 1, Dusun 2 dan juga Dusun 3. Sipangayam terdapat 3 dusun, Dusun 1 Paritukang, Dusun 2 Makmur, dan Dusun 3 Simpangayam. Saya dijadikan di rombongan ini dijadikan ketua gitu. Tapi sebetulnya saya ini tak mau. Tapi dari mendiang almarhum Pak Darman itu memang langsung melimpahkan sama saya. Tanpa pilihan memang dilimpahkan langsung. Saya menolak ketika itu, tapi nyatanya sampai dah lebih 10 tahun sampai sekarang. Kalau mengingat kalau dimulai dari tahun berapa, memang kalau saya sendiri pun tidak begitu ingat, cuman yang setahu saya kalau saya mengikut lahir saya itu tahun 54, sebetulnya mungkin saya 53 dah ada. 54 itu ijazah sekolah, nah, lahir saya 54, itu memang dah ada itu. Memang dah ada. Dari saya digendong sama orang tua tuh ikut baraan, saya dah ikut dah. Mulai dari Farid Duren Daun sampai ke ujung tambak, bila kalau dulu disebutnya Kampung Mbah Samad, itu yang paling ujung tuh. Itu rumahnya memang jarang-jarang gitu. Tapi itu pernah sampai dibikin 3 hari, saya dah ingat. Lolos sampai maghrib. Satu kampung. Iya, satu kampung. Lah tuh dibikin kalau sampai malam, ditambah lagi bikin 4 hari. Sampai kemalaman juga ditambah sampai 5 hari. Nah, itulah yang akhirnya ini dibagi-bagi kelompok. Rasa-rasa saya sekitar tahun 67-an gitulah. Itu bagi berapa kelompok dulu? 3 kelompok. Langsung dah 3 kelompok? Iya, 3 kelompok dulunya. 2 kelompok. Dari Paras Masjid ke darat, dari Masjid Asin Agulon gitu. Tapi dulu tidak ada istilahnya dari dusun ke dusun, pengunjung-pengunjung itu tak ada, cuman terserah pemilih yang punya, ada pemilih di sana ya silakan. Nah, jadi karena untuk lebih aktif lagi, itulah ditentukan aja sekarang pengunjung kelompok situ. Itu jadi sekarang tuh dibagilah 3. Jadi 3 kelompok. Kalau dulu memang 2 kelompok saja dulu. Jadi sampailah sekarang itu menjadi 3 kelompok per dusun gitu. Namun tidak keseluruhan yang kita naiki, karena ada juga sebagian warganya yang pulang kampung, kemudian yang pulang ke rumah mertuanya, kan. Jadi tidak semuanya. Jadi lebih kurang 80 lebih lah, hampir 90-an rumah yang kita naiki selama 4 hari. Tradisi yang ada di Simpangayam ini, terutama Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 itu, kita pada malam masih malam bulan Ramadan, kita akan melaksanakan
kenduri punggahan, namanya kenduri punggahan ataupun khatam Quran, ya. Jadi selesai daripada khatam Quran itu barulah diadakan rembuk warga bersama tokoh-tokoh masyarakat, ya, bersama tokoh masyarakat menentukan jadwal dan sistemnya bagaimana, rumah-rumahnya juga yang diatur pada malam hari itu kita laksanakan. Jadi rembuknya itu kita memutuskan untuk hari pertama sekian puluh rumah, dari mulai rumah si Fulan sampai rumah si Fulan. Hari kedua juga begitu, dari rumah si A sampailah rumah si B, begitulah kira-kira. Nah, dan kemudian sistem kerjanya juga ini sudah diatur karena di sini melibatkan dari 4 kelompok. Ya, pertama sekali kelompok pemuda, orang tua dewasa, anak-anak, dan juga kaum ibu. Kalau di Sipeng Ayam, rata-rata di setiap dusun itu sama pelaksanaan, tapi khusus untuk desa Sipeng Ayam, beda dengan desa-desa lain. Karena ketertiban yang di sini betul-betul kita utamakan ketertiban, terutama sekali rombongan pemuda. Pemuda itu pertama sekali kan dia ada yang mengetuai, mengatur hidangan dari rumah ke rumah. Kami ada 6, biasa bisa sampai 10. Kalau menjelang petang atau menjelang siang tuh tinggal 5 atau 6. Tukang hidang nih orang yang terdepan, orang yang paling didepankan lah ya. Untuk ngidang nih memang kerjanya lumayan berat. Dari segi menyusun, dari segi mengangkat yang berat-berat. Kalau menu orang rumah itu sampai 4 atau 5 itu memang harus butuh anggota yang ramai. Tapi kalau anggota 5 orang itu bukan berarti tidak siap, cuman kami agak lambat. Ada yang bagian yang ngatur hidang, ada yang bagian untuk mengantar hidangan. Ya, itu ada bagian untuk pengawasan hidangan, rapi tidaknya. Karena kita tidak mau menyusahkan tuan rumah, jadi kita pakai tenaga cepatnya untuk dibawa, ditumpuk-tumpuk sesuatu, untuk dibagikan sesuatu. Setiap orang itu memang harus satu menu bawanya. Kalau untuk dicampur-campur itu nanti tibanya kadang berlebih. Selesai dari pengaturan hidang, barulah rombongan daripada bapak-bapak dan remaja-remaja yang sudah dewasa yang ingin bergabung juga sama bapak-bapak membacakan doa tahlil ya di rumah, kemudian mengambil maaf. Di situ ada yang namanya muntawib. Muntawib itu perantara di antara perwakilan tuan rumah dan juga rombongan itu. Nah, jadi di situ menyampaikan muntawib menyampaikan maafnya di situ untuk kegiatan itu. Setelah turun nanti orang tua-tua, baru naik anak-anak. Nah, anak-anak ini juga ada yang mengomadai. Nah, ada komandonya, ada yang baca tahlil, ada yang berdoa. Bagi perantau-perantau yang berada di luar desa Sipeng Ayam, kerinduan dan merasakan ini betul-betul hari raya itu di sini gitu. Hari raya yang betul-betul didapatkan itu di sini. Bahkan ada juga orang-orang luar yang datang ke sini memang cukup terkesan dengan kondisi yang seperti ini gitu. Saya sekolah di madrasah
tahun 62, 63 itu udah apa? Udah ada itu. Itu almarhum Pak Kiai Yusuf Ridwan yang membawa. Nah, itu yang memimpin ketika itu tak anak remaja. Itu anak udah memang orang udah punya keluarga gitu. Termasuk Pak Usup itu sendiri memimpin. Jadi ada yang namanya Mbah Rup, mungkin itu tak ingat, yang pindah di Duri sekarang. Itu dia itulah orang tua memimpin. Itulah kalimat thayyibah yang dibaca ya cuman Fatihah, surat Ikhlas, zikir, itu saja memang yang dibawanya. Itu alhamdulillah sampai sekarang itu memang. Jadi anak-anak itu dah tak lupa lagi dia apabila itu kalau ada among-amongan aja itulah yang dibaca anak-anak kita sekarang tuh. Jadi, tapi tak tahulah kalau yang belah daerah sana. Tapi kalau parit tukang umumnya masih itu tetap anak-anak dipimpin. Ada yang mimpinnya. dari termasuk lagunya itu tak berubah. Ya tak dirubah. Memang itulah lagunya dia. Ketika saya kecil dulu memang itulah lagunya. Kemudian setelah bapak-bapak ini turun, naik pula kaum ibu. Nah, tapi kaum ibu ini kan tidak seperti kaum bapak nanti doa-doa lagi, tidak ada lagi begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah punya komando, kita atur, makanya kita persiapkan awal itu waktu kita musyawarah juga untuk penetapan itu kan sudah kita tetapkan. Jadwal sekian rumah itu harus siap dengan waktu sekian jam begitu. Katakanlah 20 rumah. Satu rumah itu rata-rata 20 menit atau 25 menit rata-rata satu rumah. Nah, jadi masing-masing sudah paham dengan tugas-tugasnya, baik Pak Imamnya dan juga muntawibnya itu tadi. Kalau kendala, kecuali kendala musim hujan. Kalau musim hujan kadang-kadang kita tidak bisa juga untuk melanjutkan perjalanan itu semaksimal mungkin ya. Karena kalau sudah dihukum dengan alam memang sangat berat. Contohnya kemarin jadwal kita pagi jam 7.30 kita sudah kumpul, ternyata hujan kan harus molor gitu. Kemudian istirahat jam 12, nanti jam setengah 2 kita ngumpul, ternyata hujan harus molor lagi. Kadang di situ aja kendalanya. Kalau yang lain alhamdulillah sepertinya tidak ada kendala gitu. Ya Rabbi sholli. Nama saya Irus Rizal. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Desa Mayangsari, Kecamatan Merbau. Ini merupakan tahun ketiga saya ikut baraan di daerah Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah. Perbedaannya itu adalah kebersamaan yang luar biasa karena dengan momen baraan ini kita bisa bersilaturahmi secara menyeluruh di satu kampung, di setiap rumahnya. Karena kalau kita menunggu berlebaran secara pribadi mungkin tak bisa satu rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kalau yang seperti ini merupakan suatu keunikan budaya yang menonjol di daerah Simpang Ayam, karena jujur saja terus terang mungkin di daerah tempat saya ada baraannya cuman khusus untuk bapak-bapak saja. Kalau di sini kan ada bapak-bapaknya, terus ada anak-anak dan ibu-ibu. Ini merupakan suatu yang menonjol dan sangat luar biasa sekali dan berbeda gitu. Sambutan warga sini luar biasa, sangat antusias dan ramah sekali. Tidak perlu menunggu orang di tempatan, orang luar pun disambut seperti raja yang luar biasa, tamu yang begitu berharga bagi orang-orang Simpang Ayam ini. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Yang baru pertama, yang tidak tahu dengan adat dan tradisi di sini, yang lucunya itu begini. Ada pernah waktu itu dia memang belum pernah
ikut rombongan di sini, sistemnya itu bagaimana. Karena di hidangan di sini itu setiap rumah rata-rata ketupat, makan dan terus makan. Jadi dianggap dia mungkin hanya satu rumah atau dua rumah yang menyediakan hal seperti itu kan gitu. Jadi dimakanlah, makan sebanyak-banyaknya makan, sekenyang-kenyangnya. Jadi setelah masuk ke rumah ketiga, dia sudah minta ampun gitu. Jadi bahasa dia, saya pikir tadi cuman satu rumah yang begini ataupun dua rumah. Ternyata sekian puluh rumah juga menyiapkan hal menu-menu yang seperti itu. Ada sate, ada yang ada pecel, tapi yang kebanyakan itu ketupat. Itu sampai hari keempat itu kebanyakan masih ketupat. Inilah memang warisan kita dari nenek moyang kita. Kalau bisa dipertahankan sampai kapanpun. Kalau dirubah terserah, tapi namun jangan dihilangkan. Kalau masalah baraan silaturahim dari rumah ke rumah ini jangan sampai dihilangkan. Makanya macam manapun saya berusaha untuk mempertahankan. Kadang-kadang ada yang ingin merubah, buat satu hari aja lah, bikin di masjid aja lah. Memang berat rasanya saya, kasihan. Karena ini tradisi, mungkin di daerah lain mungkin tak ada, cuman tempat kita inilah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tentunya sangat berterima kasih sekali atas kepedulian, terutama sekali kepada ibu-ibu yang telah bertungkus lumus menyiapkan juadah-juadah untuk para rombongan-rombongan ini. Terkadang untuk menyiapkan itu butuh waktu yang ekstra, yang seharusnya waktunya digunakan untuk beristirahat, ya, untuk beristirahat udah capek-capeknya harus menyiapkan gitu gini. Ini juga menjadi suatu amal bagi mereka dan juga terutama sekali pada imam-imam kami yang memimpin. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan juga ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada pemimpin anak-anak begitu juga menjadi semangat. Menjadi semangat. Kemudian itulah nanti yang menjadi cikal bakal generasi penerus untuk desa Sipangayam. Dan mudah-mudahan juga kami berharap tentunya ini satu momen yang memang tidak ada mungkin di daerah lain. Ini yang selalu dirindukan memang oleh perantau-perantau, terutama sekali yang saya sampaikan tadi adalah putra-putra yang ada di Bengkalis, penuh kerinduan makan ketupat, berzikir, bertakbir dan lain sebagainya. Ditambah lagi Simpangayam juga sudah dikenal dengan kampung coloknya, dengan miniatur colok yang dibikin. Itulah yang membuat kerinduan, bahkan yang tidak bisa pulang kadang-kadang hanya bisa menangis melihat kondisi-kondisi itu, ingin pulang kampung. Selamat hari Lebaran, kita saling bermanfaat. Sebenarnya dari Kaulan Muda ini sangat sanggup untuk melanjutkan baraan ini, dan waktunya kalau dapat waktunya doa itu jangan terlalu panjang. Oh, dua wawancara. Jadi pun imbang lah dengan orang Idang, dengan orang ini, dengan orang tuanya nanti. Karena momen ini sangat memiliki nilai yang banyak, nilai pendidikannya, nilai keislamannya juga ada, jadi perlu dilestarikan. Cuman harus evaluasi, Pak, karena mengingat kita rumahnya banyak, tenaganya kita tuh harus diporsir juga gitu, mungkin harus dievaluasi terkait rumahnya. Setiap rumah satu hari itu berapa kita targetkan kegiatan baraan itu, seperti pembawa acaranya atau mungkin doanya gitu, Pak.
Apa sebabnya saya kemarin tuh waktu sholat subuh itu saya menangis tuh tak sadar tuh takbiran. Inilah kalaulah sempat generasi yang tua-tua macam saya ini tak ada, dirubahlah ini macam mana? Nah itulah hilang hasanahnya orang-orang tua kita nanti kan gitu. Jadi kalau bisa lah, kalau saya tetap ini dipertahankan. Kalau umpamanya dusun kita ini dah dibuat juga 4 hari, masih juga mepet waktunya itu, ditambah sampai 5 hari pun tak apa-apa. Kalau mengikut saya, kasihan. Ini saya putus saya tuh dah barulah apa nanti tahu-tahu dah tak adu rayu lagi. Kan saya yang saya pikir itu.